Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal motor Honda ya. Mengapa kok motor Honda sekarang hancur? Gak ada data penjualan atau apa, tapi mungkin kita bisa pakai perbandingan datanya IMOS ya, pameran otomotif yang Mbuh Nadi itu. Di tahun lalu IMOS disebutkan mencapai penjualan 576 motor ya. Dan sekarang IMOS 2023 belum berakhir. Nah, seberapa hancur nama Honda bisa kita lihat dari hasil penjualan IMOS. Jadi 576 itu membuat motor Honda menjadi motor yang paling laris ya. Kalau nggak salah Suzuki di pameran tersebut cuma 26 motor atau berapa gitu ya, lupa penulis. Kita lihat nanti di IMOS setelah selesai IMOS nanti Honda akan dapat angka penjualan berapa ya. Tentu ini kalau vlogger atau blogernya pada jujur semua ya. Kalau mereka ternyata nggak jujur ya, nggak bakal ada pemberitaan soal berapa banyak motor Honda yang terjual. Jadi kalau nanti misalnya angkanya turun, no problem lah. Disebut misalnya 400 unit itu no problem lah, 300 unit no problem lah, 200 unit no problem lah. Kalau nggak ada berita sama sekali, nah itu masalah besar. Karena kalau nggak ada berita sama sekali soal IMOS ini, maka artinya pabrikan Honda sudah betul-betul hancur. Ya kita lihat lah, kita lihat apakah omongannya orang-orang yang ngomong yang beli motor Honda masih banyak itu apa emang betul atau tidak ya. Karena ya nyatanya sekarang banyak tuh orang-orang Honda, salesnya Honda yang sebar brosur di jalan dengan bunga 0%. Bunga 0%, uang muka 0% ya. Cuma bayar cicilan pertama dapat motor. Kalau bunganya juga sepertinya termasuk rendah ya, karena saya ingat penulis cicilan motor Honda nggak semurah itu ya. Ingat penulis cicilan motor Honda itu paling mahal daripada merek-merek lain. Kalau sudah cari cicilan yang paling murah, dengan turunnya harga cicilan tersebut menunjukkan betapa parahnya ya penurunan pangsa pasar motor Honda, yang bisa juga jadi indikasi seberapa seberapa putus asa para dealer-dealer untuk bisa bikin motornya laris.
Kalau lihat harga sekarang, harganya masih belum taraf betul-betul putus asa ya, bukan biar nggak rugi ya, masih safe ya istilahnya, masih bisa operasional. Tapi ya mengingat reaksi masyarakat sekarang, bisa jadi akan lebih parah ya. Reaksi masyarakat terhadap pengumuman garansi ternyata ada ayem. Banyak sekali yang garansi 5 tahun ya maksud penulis. Banyak yang meragukan garansi tapi nggak ada jaminan. Maksud penulis, garansi memang 5 tahun tapi nggak dijamin garansinya itu bisa diklaimkan. Jadi Honda ngasih garansi tapi belum tentu itu bisa terkabul. Apalagi ya kan spare part Honda terkenal sulit ya, bisa aja butuh apa jenenge mau apa misalnya beneran bisa diklaim setahun lagi ya, masalah toh ya. Jadi ya nama Honda betul-betul hancur sekarang. Orang yang asalnya skeptis pun jadi yakin. Orang yang tahu keluarganya beli motor Honda pun ya jadi ikutan nimbrung ngabari ojo tuku motor Honda gitu ya. Jadi dari satu orang nyebar ke semua orang. Ditambah juga dengan pasar motor bekas yang sudah menolak beli motor Honda karena memang yang namanya rangka kalau sudah mudah berkarat, rangkanya tipis, itu emang sulit ya dibenahi, karena mau diapa-apakan pun ya tetap sama. Kesalahan apa sih yang dilakukan oleh pabrikan motor Honda itu sehingga ya konsumen itu jadi males ya, jadi anti banget dengan Honda itu ya. Karena selama ini masyarakat itu termasuk sangat memaafkan lah, sangat memaafkan Honda, walau ya banyak hal yang harusnya membuat konsumen itu tidak suka dengan motor Honda, tapi ya secara mayoritas ya banyak konsumen yang masih tetap setia dengan Honda. Ada satu hal ya yang menjadi pemicu kemarahan masyarakat ya, yaitu sikap dari pemimpin Honda terhadap reaksi ya, sikap reaksi pemimpin petingginya motor Honda terhadap kasus rangka Esa. Akan beda ya kalau misal dari awal-awal pimpinan Honda itu mengakui kesalahan. Mohon maaf, kami baru sadar bahwa produk kami ini ternyata mudah berkarat karena kami telah salah melakukan ini gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Honda mengeluarkan pengumuman bahwa itu bukan karat tapi silikan. Entah dari mana asalnya Honda mengeluarkan pernyataan itu. Masyarakat itu selama ini sudah
tolerir ya, sudah paham. Bila Honda mengakui bahwa produknya itu berkarat ya, no problem sebenarnya. Bila Honda ngomong memang rangka kami bisa berkarat tapi bisa diatasi dengan cara begini, kami akan mencoba memperbaiki produk dengan melakukan ini gitu ya. Melakukan itu hasilnya akan jauh lebih baik daripada ketika Honda ngomong rangkanya silikat macam-macam gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Honda sama sekali tidak mengakui keberadaan penyakit karat pada motornya. Blas gak ono. Dari dulu sampai sekarang, mulai dari awal viral rangka ESAP sampai sekarang, nggak pernah ngomong kata karat-karatan, berkarat di ya dimanapun lah ya. Mau di website resmi, mau di YouTube-nya, maupun dari vlogger-vlogger asuhannya, dari blogger-blogger yang jadi binaannya, sama sekali nggak ngomong karat. Nggak ngomong karat, padahal masyarakat tahu lah, tahu bahwa itu karat. Mungkin memang ada benarnya bahwa oh memang ada silikatnya, tapi yang jadi perhatian itu karate. Endi ngomong karate. Dan ya, kebijakan seperti ini yang bikin masyarakat kecewa. Selain dari masyarakat itu nuntutnya, produknya, ya apa carane tidak pakai rangka yang tidak mudah karatan. Masih keluar duit gak popo lo ya. Konsumen Honda itu konsumen yang toleransinya sangat besar. Dia etrek-etrek, diide-ide, gelemai, mau mukanya diinjek-injek sama Honda gak popo, rela konsumen itu. Tapi begitu Honda bohong, wis, itu sudah di luar toleransi. Begitu Honda tidak mengakui keberadaan karat, itu sudah di luar toleransi. Apalagi kemudian Honda melakukan ya langkah diam-diam ya, yang ya tetap itu jadi warning besar bagi masyarakat. Honda mana mengakui bahwa telah salah karena rangka dalamannya tidak dicat. Tapi seperti kebiasaan yang sudah-sudah, tahu-tahu produk yang baru disebut, oh sekarang sudah di coating luar dalam. Nggak mengakui kesalahan, terus tiba-tiba ngomong, oh ada revisi produknya begini. Itu masyarakat nggak suka kayak gitu itu. Yang entah mengapa begitu sampai diomongani blogger-vlogger jadi sesuatu yang sangat positif bagi Honda. Padahal itu menunjukkan hal sangat negatif dari Honda karena sudah menyembunyikan penyakit motor, sudah mencoba merahasiakan, nutup-nutupi gitu. Toleransinya konsumen, submisif itu apa jenenge, sak nrimo-nrimone konsumen marah. Walau mungkin muka mau diinjak-injak sama kaki kotornya Honda, tapi kalau sudah berlebihan nggak mau ya konsumen. Apalagi sekarang bukan cuma uang yang harus keluar,
Nyawa. Kalau sudah nyawa, orang Indonesia itu nggak mau terima ya. Kalau soal muka diinjek-injek rapopo. Rugi gak apa-apa. Sing penting itu merek api gak apa-apa. Duit metu akeh gak apa-apa. Malah bisa jadi kebanggaan. Bangga kalau punya motor Honda, karena kalau servis itu habisnya ratusan ribu. Sogeh aku. Gue motor Honda sogeh aku. Orang Indonesia itu gemar memamerkan kemampuannya, kekayaannya, walau melirit-melirit, walau makan nggak cukup, macam-macam. Sing penting duwe motor Honda. Sing penting mampu servis ratusan ewu. Sebulan sekali servis ratusan ribu mampu. Bangga, walau makannya ikan asin. Telur ceplok aja kadang nggak mampu beli. Tapi servis ratusan ribu di motor Honda dibelani. Seperti itu ya konsumen motor Honda. Motornya juga sering rusak. Kalau rusak juga biasanya mahal. Kadang juga motor harus nginep sebulan. Tapi yang penting aku soge. Aku duwe-duwe miara motor Honda. Walau motornya nggak kepake gitu, tetap bangga. Jadi terutama itulah ya, masyarakat itu maunya recall, tapi ya ternyata dari Hondanya sendiri betul-betul anti recall ya, sehingga ya dengan cara kotor macem-macem kemudian jadi muncul kesimpulan bahwa recall tidak perlu dilakukan, produksinya sudah sesuai standar global. Sudah sesuai standar global. Masa ya standar global itu bikin motornya gampang karatan kayak gitu? Apalagi kemudian di belakang laporannya disebutkan bahwa di Indonesia ini memang mudah karatan. Dari pemerintah akan berusaha mengupayakan agar pabrikan itu sadar. Woi, kondisi Indonesia ini nggak berubah mulai dari zaman puluhan juta tahun yang lalu ya. Masa saya ngerti ini tahun ini gitu loh. Saya ngenai ya kayak gitulah. Model-model kayak gitulah yang membuat masyarakat itu marah gitu. Ya karena apalagi ini urusannya nyawa, bukan cuma uang. Kalau cuma uang tok no problem ya konsumen. Ini motor kami ya misalnya ini motor kami itu mudah berkarat. Kalau dibiarkan saja itu jadi cepat rusak. Kalau motor sering dicuci itu malah jadi cepat rusak. Nah untuk menanganinya maka konsumen wajib mengeluarkan uang 1,5 juta untuk biaya perawatan rangka ketika motor akan diterima oleh konsumen gitu ya. Jadi pabrikan itu nggak mampu bikin motor yang rangkanya tahan karat. Jadi konsumen mohon nyumbang 1,5 juta biar rangkanya di treatment nanti karat dulu di dealer. Kalau diomongi kayak gitu rasanya masyarakat itu masih jauh lebih menerima gitu ya. Gelem, masih banyak yang mau. Walau mungkin Rasulullah aduh ngetokno 1,5 juta. Tapi dia pikir-pikir oh 1,5 juta itu cuma nambah sedikit dari harga misalnya 20 juta. Wah wes oke lah. Aku seneng kok mereknya wis gak apa-apa nambah 1,5 juta. Nyicil tok kan ya cuma nambah 200.000 cicilan wis beres no problem gitu. Tapi ketika Honda nggak ngomongin terus menolak, wes nggak kata ini itu motor Honda mana.
Iki soalnya nyawa. Iki saya numpai bojoku, saya numpai motornya anakku. Enggak pas moro-moro ditelepon wis mati lah. Ya opo? Ini juga makin parah ketika muncul ya orang-orang yang mencoba berbohong gitu ya. Bukan mencoba berbohong, tapi memang niat bohong. Mencoba memperbaiki nama Honda dengan menyebar kebohongan. Jadi ya channel penulis juga kena juga sih. Ada orang-orang yang postingnya antara jam 2 sampai jam 4 sore. Bukan orang-orang, mungkin cuma satu orang atau dua orang gitu ya, yang ngomong hal yang sama. Ngomongnya, wah sales Yamaha, wah orang nggak ngerti Honda. Ya syukurlah Honda itu gini gitu ya. Sesuatu yang aneh gitu loh ya. Padahal video tempat mereka komentar itu adalah video untuk konsumen Honda, biar aman motornya dari patah. Jadi videonya soal video gimana caranya agar konsumen itu bisa lebih aman pakai motor dengan rangka SL. Jadi caranya mengamati kalau mau ada problem gimana caranya, kalau cara yang paling aman biar karatnya betul-betul tidak lagi problem ya. Tentunya kalau ingin betul-betul aman dari karat, ya karatnya harus dibersihkan dulu ya, sebelum dicat. Catnya luar dalam, cara bersih dijelaskan, cara biar betul-betul aman dari karat juga dijelaskan. Tapi itu disebut sales Yamaha. Kan aneh, karena kontennya adalah bagaimana caranya konsumen itu motornya bisa lebih aman, tapi disebut sales Yamaha. Nah, orang-orang yang ya nyebar kebohongan seperti ini ya justru jadi sumber pemicu lagi kemarahan masyarakat. Oh, berarti Honda ini yang bayari orang-orang kayak gini. Honda ini yang sengaja menyebar kebohongan, bikin masyarakat makin marah lagi ya. Kalau sampai sebegitunya ya, masyarakat jadi paham, loh berarti ada berita-berita bagus sebelumnya tentang motor Honda itu aslinya ya bohong. Berita bagus itu karena orang dibayari. Vlogger muji-muji merek Honda itu aslinya bohong, cuma dibayari sehingga berani bohong. Nah kalau begitu bisa aja yang diomongi positif di motor Honda itu bohongan, dan mereka akhirnya neliti, omongan yang memuji motor Honda dihilangkan, yang ditangkap adalah semua yang negatif soal motor Honda. Makin hancur namanya motor Honda. Ya jadi nggak heran lah kalau motor Honda itu hancur.
Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.